Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, tabipun. Yang terhormat Ibu Dayang selaku dosen penguji kami, dan terima kasih kepada Ibu Sutarni selaku dosen pembimbing kami serta audiens yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar proposal kami yang berjudul Manajemen Agribisnis Cabai Menggunakan Polybag dan Lahan Hamparan yang beranggotakan Devi Natalia, Esti Hayu Pertiwi, Reza Aldo Saputra, dan Syifa Nurrahmah. Cabai atau yang memiliki nama ilmiah Capsicum annum L merupakan salah satu jenis komoditi hortikultura yang banyak dimanfaatkan sebagai bumbu masak oleh ibu-ibu rumah tangga sampai pengusaha rumah makan yang sering mengalami fluktuasi harga yang tidak stabil dan tak jarang sering merepotkan pada saat harganya melambung tinggi. Tingginya harga cabai sering tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani cabai. Pada wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara umum merupakan daratan yang cocok untuk dimanfaatkan sebagai pertanian. Mata pencarian utama penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah berkebun kelapa sawit, karet, dan bertani. Maka dari itu, kami tertarik untuk melakukan budidaya di Desa Tulang Bawang Barat dengan melakukan perbandingan penggunaan media tanam polybag dan lahan hamparan. Selain itu, prospek usaha tani cabai masih terbuka lebar pada pasar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pemilihan polybag sebagai wadah tanam untuk budidaya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dimiliki seperti harga murah, tahan lama, tahan karat, ringan bentuk dan seragam, serta tidak cepat kotor dan mudah diperoleh pada toko perlengkapan pertanian atau toko plastik. Dari penjelasan di atas, adapun keunggulan lain, yaitu dari segi permintaan, harga, dan upaya peningkatan produksi melalui input, benih, pupuk, dan pestisida yang mudah didapat menjadi alasan kelompok kami untuk menjalankan bisnis usaha tani cabai keriting dengan menggunakan media polybag dan lahan hamparan. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum dilaksanakan proyek mandiri bisnis cabai dengan perbandingan media tanam polybag dan lahan hamparan adalah untuk meningkatkan jiwa wirausaha muda dalam melaksanakan prinsip-prinsip manajemen pada agribisnis cabai keriting serta pemasaran. Dan yang kedua adalah tujuan khusus. Yang pertama itu mengelola usaha cabai dengan menggunakan polybag dan lahan hamparan. Yang kedua, menggunakan agribisnis cabai dengan menggunakan polybag dan lahan hamparan. Yang ketiga, mengelola pemasaran cabai dengan menggunakan polybag dan lahan hamparan. Yang ketiga adalah keuangan cabai dengan menggunakan polybag dan lahan hamparan. Cabai keriting varietas Ferosa. Ferosa merupakan varietas cabai keriting dari jenis Capsicum annum. Varietas ini bisa ditanam di dataran rendah sampai dataran tinggi. Ferosa merupakan cabai keriting tipe lokal non-hibrida yang direkomendasikan untuk ditanam di dataran rendah sampai tinggi. Umur panen Ferosa bervariasi menurut dataran tempat tanam. Rata antara 100 sampai 110 hari setelah tanam. Buah berwarna merah mengkilap, lentur, tidak mudah patah, buah lebat dan tidak mudah rontok. Tahan disimpan dan transportasi jarak jauh, produksi 1 kilo per tanaman. Toleran penyakit pate tanaman vigor. Nah, di sini kami mempunyai metode pelaksanaan. Yang pertama itu tempat dan waktu. Tempat dan waktunya adalah di Desa Margodadi, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pelaksanaan proyek mandiri ini dimulai pada tanggal 10 Agustus 2021. Nah, yang kedua itu aspek manajemen. Yang pertama itu kami laksanakan perencanaan, planning dulu. Nah, sebuah yang kami harus kerjakan yaitu perencanaan dahulu. Yang kedua itu manusia atau tenaga kerja. Nah, kalau kita membangun bisnis ataupun usaha ataupun proyek dimanapun berada, manusia pasti dibutuhkan. Yang ketiga itu money, uang. Modal awal yang digunakan sebesar 1 juta dengan jumlah anggota 4 orang. Jadi 1 juta ini dibagi 4 orang dengan hasil 250 per orangnya. Yang keempat itu adalah material, bahan baku, benih cabai Ferosa, pupuk kandang, pupuk NPK, dan sekam. Yang kelima itu mesin. Cangkul yang kami gunakan, roll meter, polybag, golok, ajir, tali rapia, ember, koret, selang air, dan sprayer. Yang keenam itu ada market, pemasaran. Target
pasar yang ingin dituju yaitu lingkungan sekitar lokasi budidaya dan penjual bakso serta pasar tradisional setempat. Nah, yang ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan proyek mandiri dengan judul Manajemen Agribis Cabai dengan menggunakan polybag dan lahan hamparan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Desember 2021 nanti. Nah, yang keempat itu pengendalian, controlling. Penilaian yang dilakukan dalam kegiatan proyek mandiri pengembangan agribisnis tanaman cabai keriting yaitu dengan membuat daftar kehadiran anggota dan pencapaian kerja. Nah, di sini terlihat jelas struktur organisasi kami. Yang pertama itu manajer utama dipegang saya sendiri, Rizal Saputra. Yang kedua itu bagian produksinya yaitu Esti Hayu Pratiwi. Dan yang ketiga itu bagian pemasarannya itu ada Siva Nurrahmah. Yang keempat itu ada Devi Natalia di bagian keuangan. Selanjutnya berbicara mengenai aspek produksi. Kegiatan produksi adalah aktivitas untuk menghasilkan output dengan menggunakan teknik produksi tertentu untuk mengolah atau memproses input sedemikian rupa. Proses pengolahan memerlukan alur produksi yang tepat supaya output yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Dan alur proses produksi cabai keriting yang pertama yaitu persiapan benih, kemudian persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, pasca panen, dan pemasaran. Untuk kegiatan persiapan benih dapat dilihat pada gambar, yaitu yang pertama adalah menyiapkan media tanam untuk benih cabai tersebut. Kemudian yang kedua yaitu memasukkan benih ke dalam media tanam tersebut. Kemudian penyiraman atau pemeliharaan untuk benih tersebut. Dan yang terakhir yaitu gambar atau benih cabai yang sudah tumbuh dengan media tanam yang sudah disiapkan. Kemudian yaitu persiapan lahan dan penanaman. Nah, di sini ada perbedaan antara pengolahan di lahan hamparan dan polybag. Yang pertama yaitu pada lahan hamparan, kegiatan yang pertama yang dilakukan adalah membersihkan lahan dari gulma maupun dari sampah. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan bedengan. Yang ketiga yaitu pemberian pupuk dasar. Pupuk dasar yang kita gunakan dalam budidaya lahan hamparan yaitu pupuk kambing atau kotoran kambing dengan NPK. Kemudian yang gambar yang keempat yaitu penanaman. Lalu pada polybag kita yang pertama atau kegiatan yang pertama yang dilakukan yaitu mempersiapkan media tanam. Media tanam yang kita gunakan yaitu pupuk kompos atau pupuk kandang, kemudian tanah, kemudian sekam dengan perbandingan 1:1:1. Kemudian kita mencampurkannya menjadi rata. Kemudian kita masukkan ke dalam polybag dengan ukuran yang sediakan yaitu 40x40. Setelah itu kita melakukan penanaman. Selanjutnya yaitu pemeliharaan. Untuk tanaman cabai pada lahan hamparan, pemeliharaan dilakukan yang pertama yaitu penyiraman. Penyiraman dilakukan 2 kali dalam 1 hari, yaitu pagi dan sore hari. Selanjutnya yaitu pemasangan ajir. Pemasangan ajir ini dilakukan agar tanaman cabai tidak mudah roboh. Dan kemudian pada gambar yang ketiga yaitu adalah pemupukan. Pemupukan dilakukan 7 hari setelah tanam menggunakan pupuk NPK grower yang dicairkan ke dalam air kemudian disiramkan kepada tanaman cabai tersebut. Pada gambar yang keempat yaitu penyiangan, pada gambar kelima yaitu pembumbunan, dan pada yang gambar terakhir yaitu pengendalian organisme pengganggu tanaman menggunakan pestisida. Untuk pemeliharaan tanaman cabai yang dibudidayakan pada polybag lebih sederhana dibandingkan dengan pemeliharaan pada lahan hamparan. Yang pertama yaitu penyiraman, sama dilakukan pada pagi hari dan sore hari. Kemudian pemberian ajir atau pemasangan ajir, selanjutnya yaitu pemupukan dan pengendalian OPT. Nah, di sini perbedaannya antara pemeliharaan lahan hamparan dan pemeliharaan polybag yaitu terletak pada 2 kegiatan. Yang pertama
yaitu penyiangan dan pembumbunan. Untuk alur strategi pemasaran ada 4. Yang pertama produk, yaitu penawaran nyata produsen kepada pasar termasuk di dalamnya kualitas produk, desain produk, karakteristik produk, merek dan pemasaran dan kemasan produk. Merek cabai keriting yang akan dijadikan senjata persaingan adalah cabai desa yang memiliki kualitas super, sehat, serta segar. Selain dari pemberian merek, cara pengemasan cabai keriting kami menggunakan plastik wrapping dan diberikan label pada kemasan untuk lebih menarik perhatian para konsumen. Lalu yang kedua, price atau harga. Penetapan harga kami mempertimbangkan dari hasil survei pasar dan perhitungan BPP. Lalu yang ketiga, place atau pendistribusian. Distribusi cabai keriting dilakukan secara langsung kepada konsumen. Karena alur distribusi yang singkat berdampak pada harga produk yang akan lebih murah dibandingkan dengan pendistribusian yang terlalu panjang. Konsumen dapat langsung membeli cabai keriting kepada konsumen dalam keadaan segar. Lalu untuk yang keempat adalah promosi. Strategi pemasaran yang akan dilakukan yaitu dengan sistem online dan offline. Strategi pemasaran secara online dengan menggunakan media sosial dan marketplace seperti misalnya Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Selain itu, strategi lain yang digunakan untuk menawarkan produk cabai keriting ini adalah dengan promosi mulut ke mulut. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu aspek finansial pada lahan hamparan dan lahan polybag. Untuk yang pertama yaitu lahan hamparan. Untuk lahan hamparan diperoleh biaya tetap sejumlah Rp307.000, biaya variabel Rp263.000, biaya penyusutan peralatan yaitu Rp14.250, biaya tenaga kerja Rp115.625, TFC Rp29.250. Kemudian diperoleh total cost atau total biaya di sini sebesar Rp407.875. Maka diperoleh penerimaan 840 dan memperoleh keuntungan Rp432.125 dengan RC rasio 2,0, BC rasio 1,05, BEP unit 4,25 kg dan BEP rupiah Rp29.750. Untuk yang kedua yaitu aspek finansial pada lahan polybag, yaitu diperoleh biaya tetap Rp227.000, biaya variabel Rp287.000, untuk biaya penyusutan peralatan yaitu Rp11.250, biaya tenaga kerja Rp110.156, dengan TFC Rp26.250 dan diperoleh total cost Rp423.406. Maka dari itu diperoleh penerimaan Rp840.000. Untuk keuntungan pada lahan polybag ini yaitu sebesar Rp416.593 dengan RC rasio 1,98, BC rasio 0,98, BEP unit 3,81 kg dan BEP rupiah Rp26.670. Maka dari itu, dari hasil perhitungan tabel di atas dapat disimpulkan pengeluaran pada lahan hamparan dan media tanam polybag sebesar Rp1, maka penerimaan diperoleh sebesar Rp2,0 dan Rp1,9. Jadi dapat dikatakan RC rasio tersebut lebih dari 1, yang artinya secara ekonomi usaha cabai keriting layak untuk dijalankan. Sekian dari hasil pemaparan proposal kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.